Dan informasinya juga bahwa pendaftaran aktif baru masih muncul untuk satu madrasah diniyah bagi santri usia SMP, SMA, dan SMK yang sudah sama TPI dengan keutamaan Asidul Quran diasuh oleh Ustaz Abdul Hadi Al-Qiyyi. Dua, latihan terjemah Al-Quran setiap Rabu pagi pada sholat subuh diasuh oleh Ustaz yang Fauzi. Tiga, tahsin pada sholat subuh dan isya diasuh oleh Ustaz Sadir, Ustaz Ferry Al-Qiyyi, dan juga Ustaz Asnya. Untuk informasi lebih lanjut, dipersilakan untuk menuju sekretariat yayasan yang berada di sekitar ini. Dan juga ada jamaah bapak-bapak yang berada di lantai 2 masjid akan membantu untuk mengingatkan dan menertibkan anak-anak sekolah ini. Serta berjamaah yang modifikasi handphonenya masih menyala dan memastikan alat di charger terlebih dahulu agar tidak mengganggu sholat. Hari ini Jumat tanggal 13 November 2024 Miladi bersamaan dengan tanggal 11 Jumat 1445 Hijriah yang akan menjadi khotib Imam sekaligus imam sholat Jumat adalah Bapak Ustaz Dr. Haji Ali Mahmud MAG. Dan khotib Jumat depan insyaallah Ustaz Dr. Haji Qayyum Budi Utomo MAG. Dan khotib Ustaz Kartono. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyahu bi ahsanil aqidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Amma ba'd, fa usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas nikmat serta rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita selalu mendapatkan kenikmatan, kerahmatan dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selaku khatib, kami selalu mengajak, terutama kepada diri saya pribadi, juga mengajak kepada hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sungguh-sungguh, dengan takwa yang benar-benar, sehingga kita dapat mengamalkan secara maksimal apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita tidak merasa berat untuk meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berkewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya. Selain kita taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga wajib fardhu ain untuk taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita yang masih punya kedua orang tua, maka berbakti kepada keduanya merupakan keharusan. Dan bagaimana kalau seandainya Ustadz, kedua orang tua kita atau salah satunya sudah tidak ada, dalam artian sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga masih berkewajiban untuk berbakti kepada keduanya walaupun sudah meninggal dunia. Yang pertama, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita atau salah satunya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hadirin, kita harus menziarahi daripada makamnya atau kuburnya dan mendoakan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memintakan ampun kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengziarahi adalah sangat penting sekali. Ke makamnya atau ke kuburnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbuna wa huwa ya'muru an ta'tiya bil baqi wa yughfaru lahum." Al hadis rawahul Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan kepadamu untuk berziarah ke makam Baqi dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada para ahli kubur yang ada di Baqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu kami mencegah untuk berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Sebab ziarah kubur adalah bisa antudzakiral maut awil akhirah. Sebab berziarah ke makam atau ke kubur bisa mengingatkan kita akan kematian dan akhirat. Apalagi kita mengziarahi daripada kubur para keluarga kita atau juga orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dan di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Yang kedua, ayyusari'a qada dainihi, artinya mempercepat melunasi daripada hutang orang tua kita apabila orang tua kita meninggalkan hutang. Sebab hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya masalah hutang piutang ini jangan dianggap sepele atau remeh hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwasanya yughfaru lisyahid kullu dambihi illa daini. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada segala dosa seseorang yang meninggal dunia di jalan Allah atau mati syahid. Semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan masuk neraka bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Illa daini, kecuali masalah hutang piutang. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu kewajiban kita, keharusan kita, apabila orang tua kita yang sudah meninggal dunia ternyata masih mempunyai hutang, maka kita sebagai anaknya, keturunannya pun juga wajib untuk melunasinya. Sekali lagi hadirin, masalah hutang piutang ini hakul adam, jangan sampai disepelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabat di depan masjid. Kemudian ada banyak orang, beberapa orang membawa mayat, minta, ya Rasulullah tolong disolatin mayit ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya. Beliau tidak bertanya apakah dia ahli ibadah? Tidak. Apakah dia ahli puasa? Tidak. Apakah dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tapi yang pertama yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mayit ini masih mempunyai hutang kepada saudaranya?
Tidak ya Rasulullah. Ayo mari kita sholatkan. Kemudian pekan berikutnya datang lagi yang ditanyakan sama. Apakah mayat ini mempunyai hutang? Iya ya Rasulullah. Apakah dia meninggalkan harta benda? Iya ya Rasulullah. Kalau begitu harta bendanya untuk nambelin atau nyaurin utang dan melunasi hutangnya. Sahabat saksi, iya ya Rasulullah, mari kita sholat. Pekan berikutnya datang lagi yang ditanyakan sama, apakah mayat ini masih mempunyai hutang kepada saudara-saudaranya? Iya ya Rasulullah. Apakah dia meninggalkan harta benda? Tidak ya Rasulullah. Kemudian dia meninggalkan keluarga? Iya ya Rasulullah. Keluarganya saksi, para sahabat untuk melunasinya, siap ya Rasulullah, mari kita sholatkan. Datang terakhir besoknya lagi yang ditanyakan juga sama. Apakah dia punya keluarga? Tidak ya Rasulullah. Mempunyai harta? Tidak ya Rasulullah. Ya sudah, kalian sholatin sendiri, aku enggak. Masya Allah, ditinggal oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dikejar oleh sahabat Abu Qatadah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya aja ya Rasulullah yang nanggung dan melunasi hutang daripada mayat itu. Oke? Ya, sahabat setuju? Setuju. Mari kita sholatkan. Nah, ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meremehkan atau nyembelihkan daripada hutang. Segera kita lunasi, segera kita sahur dan sebagainya. Dan berikutnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Selain kita rajin berziarah ke kuburnya, mendoakan kepadanya, kemudian juga hutang-hutangnya kita lunasin. Nah, kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang lebih, kalau orang tua kita belum haji, maka kita berkewajiban untuk menghajikan kepada keduanya. Dan terakhir hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita atau salah satunya yang sudah meninggal dunia, kita bersedekah untuknya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersedekah baik material maupun moral. Kita namakan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, supaya pahalanya katakanlah sampai kepadanya, insya Allah nyampe. Kita mungkin masjid ini kita bantu untuk jariah mereka. Ini adalah suatu hal yang bagus sekali. Ini saya membantu masjid ini mungkin sekian ribu, sekian juta dan sebagainya. Ini atas nama bapak saya si fulan, ini atas nama ibu saya si fulan. Begitu juga kita bersedekah kepada yang lain hadirin. Apalagi gak seperti ini ada sedekah Jumat atau yang disebut dengan Jumat Barokah. Nah, itu kita sedekahin orang tua kita yang sudah meninggal dunia atas nama mereka. Insya Allah hal ini adalah baik sekali. Syekhul Imam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya bersedekah kepada orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia itu adalah hal yang baik dan itu jangan sampai ditinggalkan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh sahabat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari. Ya Rasulullah, inna ummi qad uhlitat walam tusi afalaha ajrun idza tasaddaqtu anha faqala na'am. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia dan dia pun juga tidak sempat untuk berwasiat atau ngomong-ngomong dan sebagainya. Apakah saya bersedekah untuknya? Apakah dia dapat pahala ya Rasulullah walaupun sudah meninggal dunia? Faqala na'am. Rasulullah mengatakan iya.
Ini hadis sahih dan masyhur jiddan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun anna Allaha shalla ala nabiyyi qadima wa bada'a bi nafsihi ta'lima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrallahi akbar. Aqimus shalah.